menyatakan kasih-Nya melalui kita. Kemudian juga bagaimana kita memiliki karakter sebagaimana anak-anak Allah, yaitu memiliki belas kasihan seperti yang Tuhan miliki di tengah berbagai keterbatasan. Mungkin saat ini masih keterbatasannya pra-alumni, masih belum bisa praktek, belum ada SIP, bagaimana belum lulus, atau juga keterbatasan pandemi seperti sekarang ini. Dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai luhur sebagai tenaga kesehatan. Slide-nya belum muncul di situ ya? Di sini belum muncul sih. Sepertinya ada sedikit hambatan, Kak. Oh Belum gitu. ditunggu ya, Kak. Oke. Atau aku coba share. Jadi di sini bukan cuma ini di PMK ini ada selain kedokteran kayak tadi dia bilang ada yang tenaga medis lainnya ya. Iya, Kak, betul. Oke, next. Ya, next. Kita mau merenungkan sama-sama seperti tadi ya. Salah satu diharapkan kita itu bisa paham bahwa sebenarnya bukan cuma profesi kita, keberadaan kita nggak ada yang kebetulan kan. Misalnya adik-adik kuliah di Undip seperti itu, dan pada tahun-tahun ini gitu, masa-masa pandemi nggak ada yang kebetulan. Dan kalau nanti Tuhan izinkan lulus gitu, ada profesi yang sekarang itu nggak ada yang kebetulan. Karena kita mau amini ayat ini, bisa kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan tuh sudah mempersiapkan gitu, bahwa kita nanti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, termasuk nanti profesi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Next. Ya, jadi untuk menjadi seorang health worker yang caring gitu kan, yang caring bisa peduli kepada misalnya pasien, keluarga pasien, sesama teman sejawat, teman antar profesi, itu pastinya harus ada kasih gitu. Kalau enggak kita caring kita itu enggak, itu kayak akan cuma pura-pura aja, bukan caring yang sebenarnya. Karena suatu hari kita akan misalnya bisa burn out, lelah gitu ya. Tapi kalau kita care karena kasih dan kasih yang sejati, bagaimana kita bisa mengasihi? Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi kita mengasihi bukan karena orang tersebut lovely gitu. Bukan karena orang itu memang menyenangkan, kita jadi mudah mengasihi kayak gitu. Karena kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Bahkan kita tahu ayat yang mengatakan karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa gitu. Jadi sebenarnya semua manusia sebenarnya nggak mengherankan gitu kalau manusia itu ngeselin gitu ya, nyebelin karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Mungkin ada waktu-waktu kelihatan baik-baik, tapi kalau ada satu waktu bisa aja ngeselin, nyebelin. Terutama misalnya kita ketemu pasien, katakanlah pasien atau keluarga pasien yang sedang dalam kesulitan gitu. Mereka sedang sulit. Misalnya dia sedang nyeri, bisa aja nyebelin kayak marah-marah kayak gitu kan. Atau misalnya kita ketemu banyak loh. Kayak ini kan yang baru booming, ini perawat yang habis dipukulin kan. Itu bisa saja, itu sangat dekat gitu di sekitar kita. Kita udah bilang gila aja, kita udah nolongin misalnya, kita udah ngerawat, malah dipukulin atau dikata-katain atau malah dituntut gitu, malpraktek, itu sangat bisa terjadi. Atau juga bukan cuma pasien sama keluarga pasien, bisa aja sesama tenaga kesehatan gitu, kontok-kontokan, atau misalnya kita ada lagi biasanya kalau di lingkungan kerja yang stressful, apalagi kesehatan kita tahu, apalagi di tengah pandemi kayak gini, itu tingkat stresnya tinggi,
adik-adik yang di koas mungkin sudah bisa lebih merasakan ya. Kalau kuliah mungkin ya stres, tapi stresnya beda sama kalau sudah di klinis. Apalagi misalnya masuk di UGD gitu, ICU atau di ruang operasi. Itu bikin orang stres, bawaannya tuh mau ngamuk gitu, marah ya, senggol bacok lah. Nah, itu bagaimana kita bisa mengasihi gitu orang-orang yang sebenarnya tidak lovely. Nah, biarlah kasih itu seperti yang Tuhan bilang, kita itu bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kita akan lihat beberapa ayat bagaimana kasih Allah kepada kita, yaitu kita juga manusia yang berdosa, yang ngeselin juga. Ayo ngaku, pasti ayo ngaku. Kalau nggak merasa dirinya ngeselin berarti nggak tahu diri. Karena ya Alkitab mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan Allah tetap mengasihi kita. Allah mengasihi kita karena Allah adalah kasih itu sendiri, bukan karena kita cute, bukan karena kita tuh lovely gitu, bukan karena kita anak baik-baik, tapi Allah mengasihi kita karena Allah memang kasih dan Allah memang mau mengasihi kita dan kasihnya tuh sungguh luar biasa. Dan biarlah kasih Allah yang seperti itulah yang mampukan kita untuk mengasihi juga. Nah, mari kita lihat beberapa ayat tentang ini. Next. Ya, di 1 Yohanes 4 ayat 9, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi, kasih Allah buat kita dan buat semua orang, Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, adalah tujuannya supaya kita semua boleh hidup oleh anaknya itu, oleh pengorbanan anaknya itu. Kita lihat ayat selanjutnya ya, next. Ya, ini ayat yang familiar buat kita. Kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16-17 ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi, bukti kasih Allah adalah bahkan anaknya yang tunggal tidak dieman-eman gitu. Ketika Allah tahu manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan butuh keselamatan dan tidak ada jalan lain untuk bisa menyelamatkan manusia selain pengorbanan anaknya, Allah pun mengaruniakan anaknya yang tunggal yang satu-satunya itu. Tujuannya supaya orang percaya kepada Allah dan tidak binasa, supaya memperoleh hidup yang kekal. Dan ia datang bukan untuk menghakimi sebenarnya. Pertama-tama adalah sebenarnya datang untuk menyelamatkan. Sebenarnya ada kemiripan, tanda kutip, biasanya kalau orang bilang kesehatan itu untuk tanda kutip menyelamatkan nyawa gitu ya, nyawa-nyawa pasien, kualitas hidup pasien, kayak gitu. Ya, bagaimana kita bisa menyelamatkan tanda kutip pasien-pasien kita, bukan hanya secara fisik saja, tapi untuk supaya mereka beroleh hidup juga, kita bisa karena Tuhan yang mampukan kita, Tuhan yang terlebih dahulu menyelamatkan kita. Kita lihat ayat selanjutnya, next. Ini, di Roma 5 dikatakan, akan tetapi, ini yang tadi udah aku sharingkan gitu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi, bukankah Tuhan Yesus sudah mati buat kita waktu kita masih berdosa? Bukan ketika kita sudah bertobat dulu, baru Tuhan Yesus mati buat kita kan? Tuhan sudah merencanakan dari kekekalan pengorbanan Tuhan Yesus bahkan ketika kita belum lahir, bahkan ketika kita belum bertobat, bahkan ketika kita belum mengenalnya. Kita lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya ya. Klik ayat sebelumnya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Jadi Allah yang menentukan kapan Kristus mati. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tapi kita tahu kalau kita semua manusia, kalau tahu diri, pasti ngaku kita bukan orang baik-baik, bukan anak baik-baik gitu. Dan Kristus mau mati buat kita.
Itu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita bahkan ketika kita masih berdosa. Klik lagi, kita lihat ayat selanjutnya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih kita yang masih seteru atau masih musuhan aja diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ketika kita bahkan masih belum bertobat, belum mengenalnya, belum pernah dengar kabar baik, Tuhan sudah mati buat kita dan sudah mengasihi kita. Sudah mengasihi, dan bukti kasihnya itu Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memberikan kita hidup. Next. Di Efesus 2 ayat 4-9, aku bacakan ya, panjang. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, jadi kaya dengan rahmat anugerah, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh kasih karunia, kita diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ketika Allah sudah mengasihi kita, sudah memberikan keselamatan untuk kita tidak bisa berbangga karena diri kita sendiri. Tapi kita tahu itu semua adalah anugerah dari Allah. Itulah yang membuat kita bisa, itu yang menjadi alasan biarlah kita selalu ingat untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita lihat saja, kalau kita nggak bisa mengasihi, apalagi bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kan? Di firman Tuhan dikatakan. Dan alasan kita bisa mengasihi adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi biarlah ketika kita merasa saat ini, misalnya ya sekarang ingat, apakah ada orang-orang yang sulit untuk kita kasihi saat ini? Walaupun mungkin ada yang belum ketemu pasien, atau ada yang di koas mungkin bisa ingat pasien-pasien yang ngeselin, atau ada yang bisa ingat teman-teman, atau bahkan misalnya biasanya orang terdekat keluarga gitu ya. Ketika kita ingat mereka, coba kita ambil waktu sekilas, pertanyakan kenapa kita tidak bisa mengasihi mereka. Jangan bilang habis si dia itu ngeselin gini-gini, nggak jelas gini-gini. Jangan lihat orangnya, tapi biarlah kita boleh lihat karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita yang juga sebenarnya nggak baik gitu. Kita yang juga sebenarnya nyebelin dan ngeselin. Karena Allah mau mengasihi kita lebih dahulu, dan kasih Allah itulah kita yang tidak layak ini Allah kasihi dengan begitu besar sampai memberikan anaknya. Biarlah kasih itu yang menjadi alasan kita mengasihi orang. Tanpa alasan lain dari orang itu sendiri, tapi dari kasih Allah. Oke, next. Kita mau lihat belas kasihan di tengah keterbatasan. Nah, ketika Allah sudah mengasihi kita lihat belas kasihan Allah begitu besar. Allah sungguh berbelas kasihan. Banyak ayat di Alkitab, nanti kita lihat kalau Tuhan itu sangat berbelas kasihan. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan Allah ingin kita juga mengasihi. Bukankah begitu banyak ayat di Alkitab yang mengatakan untuk kita juga mengasihi orang-orang, semua orang, saudara seiman, bahkan semua orang, bahkan musuh-musuh. Tuhan mau kita juga memiliki belas kasihan yang terwujudkan dengan aksi yang nyata, bukan cuma ngomong doang, bahkan di tengah keterbatasan. Jadi sebenarnya untuk mewujudkan kasih kita atau mengekspresikan kasih kita itu nggak ada alasan. Pasti ada caranya, walaupun ke tengah keterbatasan. Saya bilang, kan sekarang pandemi gitu, nggak bisa ketemu langsung atau nggak bisa apa. Sebenarnya kalau memang
kalau memang niat, kalau memang mau, pasti ada cara. Kita mau lihat beberapa kisah di Alkitab yang menunjukkan belas kasihan di tengah keterbatasannya. Klik. Nah, kita ingat cerita ini, cerita 5 roti dan 2 ikan. Ketika itu bisa dibilang ada keterbatasan. Jadi ada 5.000 orang, laki-laki saja, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Mereka ada di tengah padang gurun itu, pokoknya bukan di tengah kota lah. Bukan juga di tengah desa, jadi kayak pokoknya tengah padang gurun yang nggak ada rumah-rumah. Dan hari sudah mulai malam. Itu murid-murid bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, hari sudah mulai malam, suruhlah orang-orang ini pulang, supaya mereka makan, cari makan lah, gitu. Suruh mereka pulang. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan tidak ikuti saran murid-muridnya itu bilang suruhlah mereka pulang. Tuhan bilang tidak, tetapi kamu ditunjuk ke murid-muridnya itu kamu berilah mereka makan. Terus murid-muridnya bingung gitu kan, bilang Tuhan ada begitu banyak orang. Terus mereka mulai kemukakan keterbatasan mereka. Kan mereka ada di tengah-tengah padang gurun out of nowhere yang cari makan aja susah. Mau beli makanan aja susah. Apalagi buat orang banyak begitu. Kayak ya. Dan kalaupun mau beli, mereka bilang butuh uang banyak gitu. Mereka nggak punya uang. Ya itu sangat terbatas. Mungkin juga kita kayak bisa merelasikan ya kita yang pra-alumni ada keterbatasan misalnya dalam hal uang juga gitu kan, bilang oh belum kerja dan sebagainya misalnya. Nah, ada banyak keterbatasan. Gitu. Dalam cerita ini kita juga belajar ada keterbatasan-keterbatasan. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Jadi Tuhan mau kita bukan lihat keterbatasan kita, bilang Tuhan, aku nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, atau nggak cukup, yang ini nggak cukup, ini nggak cukup, ini nggak cukup. Tuhan ajarkan kita bukan lihat apa yang kita nggak punya atau apa yang kita punya nggak cukup. Tuhan tanya, apa yang kamu punya? Di kisah ini juga Tuhan bilang, tetapi apa yang kamu punya? Mereka bilang, di sini ada anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika dari keterbatasan itu, Tuhan bisa berkati untuk kasih makan 5.000 orang plus. Jadi ada 5.000 lebih. 5.000 itu cuma berlaki-laki, bahkan ada sisa, ada lebihnya gitu. Nah, kita belajar lagi dari kisah selanjutnya. Next. Ayo, siapa yang tahu kisah ini? Supaya nggak ngantuk, coba aku mau minta tolong di-unmute. Siapa yang bisa tebak ini kisah ini apa? Gambarnya GJ. Agak GJ nih, nggak jelas. Kira-kira ini kisah apa? Ada yang bisa tebak? Orang Samaria yang baik hati. Kurang tepat. Kalau orang Samaria itu biasanya diceritakan satu orang aja ya. Ya, ada yang lagi yang bisa tebak? Kak Tata kayaknya tahu nih, Kak. Apa? Kak Tata kayaknya tahu. Dia nih suka ngelempar-lempar Iya. dia. Ayo Kak Tata. Ada yang bisa tebak nggak? Gambarnya emang rancu sih. Bisa juga orang Samaria yang baik hati. Ada yang bisa tebak? Di Perjanjian Baru. Orang Samaria baik hati juga di Perjanjian Baru ya. Ini kisahnya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ayo, di Kisah Para Rasul. Ada yang bisa tebak? Nggak, no clue ya. Ya udah dikasih clue lagi. Dia di Kisah Para Rasul 3. Ayo. Langsung buka dulu. Kisah Para Rasul 3. Kisah tentang apa ini? Petrus menyembuhkan orang lumpuh, Kak. Ya, thank you. Sampai udah dikasih clue banget. Ya, memang tadi di kisah orang Samaria juga ada keterbatasan ya. Dia sebenarnya lagi dalam perjalanan. Bisa aja dia alasan sama kayak orang Farisi yang lainnya kan bilang, tapi Tuhan kami bukan ada kebutuhan. Ada orang yang habis dirampok, dibegal lah. Tapi mereka bisa ada alasan keterbatasan. Tuhan kami kan lagi on the way nih, lagi buru-buru nih, udah telat ada janji. Tuhan tapi aku kan udah persiapan nih, udah bersih-bersih untuk mau ini apa maksudnya yang ritual ini
nanti kalau aku pegang orang ini aku jadi najis, jadi nggak bisa kebaktian lah. Jadi ada banyak keterbatasan, tapi Tuhan nggak lihat itu. Jadi ketika yang orang Samaria itu pun bahkan di keterbatasannya dia lakukan apa yang dia punya buat orang ini. Jadi dia punya keledai, dia naikin orang ini ke keledainya, bawa ke penginapan, dia kasih uang yang dia punya, kan terbatas. Dia kasih aja, dia bilang titip ini, kalau kurang nanti kasih tahu, nanti aku tambahkan. Dan dia juga ada keterbatasan waktu, dia nggak bisa nemenin orang itu sampai sembuh karena ada keterbatasan waktu, tapi dia mau bilang ke orang itu tolong rawat orang ini kayak gitu. Dan juga di kasus ini di Petrus dan Yohanes waktu mereka ke Bait Allah ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir dan orang itu selalu minta sedekah gitu. Orang itu selalu diusung di satu tempat tuh buat meminta-minta. Ketika orang ini lihat Petrus dan Yohanes pun dia minta sedekah pada mereka gitu. Tapi Petrus sama Yohanes bilang, "Lihatlah kepada kami." Terus dia lihat ngarepin gitu. Mereka mau ngasih apa ya? Tapi malah Petrus bilang, mereka ada keterbatasan, mereka bilang, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu membantu berdiri. Seketika itu juga kuat mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan. Melompat-lompat memuji Allah. Jadi dari beberapa kisah ini, banyak sekali kisah karena keterbatasan waktu juga, kita mau belajar bagaimana Tuhan, yang jelas Tuhan ingin kita punya belas kasihan. Dia sudah kasih kita teladan bagaimana dia berbelas kasihan. Tuhan mau kita juga berbelas kasihan. Bahkan di tengah keterbatasan, istilahnya nggak ada alasan gitu. Kita nggak usah mengemukakan alasan ke Tuhan, tapi Tuhan aku nggak punya ini, aku punya ini cuma sedikit, nggak cukup, atau nggak ada. Tuhan mau kita betul-betul tanya sama Tuhan dari apa yang kita punya, walaupun cuma 5 roti dan 2 ikan. Walaupun misalnya emas dan perak tidak ada pada kita, mungkin kita ada belajar sedikit ilmu kesehatan atau apa. Kita mau persembahkan itu ke Tuhan buat Tuhan pakai untuk belas kasihan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan bukakan buat kita. Next. Nah, kita mau lihat beberapa. Sorry. Nggak ada ayat tentang ayat tentang belas kasihan nggak muncul ya. Oke lah. Sorry, ada di bawah, nanti aja ayatnya. Nyempil slide-nya di bawah, ya udah. Oke. Di situ kita mau lihat sekilas nilai-nilai luhur sebagai tenaga kesehatan gitu. Ada banyak nilai, tapi kita mau kayak enggak kesempatan ini kita belajar 3 nilai. Ada nilai kemanusiaan, empati, altruisme. Mungkin adik-adik ada belajar, biasanya kalau di kedokteran ada tuh materi kayak gini nih. Biasanya DPS kayak dokter profesionalisme etik gitu-gitu, belajar etik. Nah, ya biarlah ini bukan cuma jadi teori, tapi betul-betul kita bisa hidupi. Karena ini yang Tuhan mau gitu ya. Ya kemanusiaan, ya sifat sebagai manusia, kalau di kamus sih bilangnya manusia itu makhluk yang berakal budi. Kan Tuhan bilang Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan, punya akal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Tuhan bilang berkuasalah atas ciptaan yang lain. Ya, walaupun manusia sering mau juga berkuasa atas sesama manusia yang lainnya. Anyway, empati, nanti kita lihat bedanya empati dan simpati. Mungkin adik-adik pernah belajar juga di kelas, tinggal kita review aja. Terus altruisme, itu etik ya. Altruisme, otonomi, dan lain-lain, bla bla bla. Altruisme untuk kebaikan. Jadi altruisme itu lebih memperhatikan, mengutamakan kepentingan orang lain, lawan katanya egois. Next. Kita lihat, ya untuk kemanusiaan ya, ada nilai-nilai yang dianut oleh manusia. Dalam manusia berrelasi sesama manusia. Toleransi lah, belas kasih, cinta kasih, tolong menolong, gotong royong, mendahulukan kepentingan umum. Kita mau lihat teladan yang Tuhan kasih kepada kita tentang kemanusiaan ya. Next. Ada banyak ayat, tapi kita mau lihat salah satu teladan di ayat yang ini. Teladan Tuhan Yesus berikan bagi kita di Filipi 2. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran, jadi sesama manusia, menaruh pikiran dan juga perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang dalam
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan telah memberikan kita teladan sebagai manusia. Juga Tuhan mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Jadi biasa kita bilang hati yang sebagai hamba, pemimpin yang melayani, dan sebagainya. Dan taat, bahkan taat sampai mati gitu. Apakah kita sudah, sebagai manusia, apakah kita sudah menaati hal-hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan? Jangankan mati gitu ya. Bagaimana apakah kita bisa mengasihi, bahkan mengasihi musuh-musuh kita, kayak gitu. Ya, next. Empati ya. Bedanya sama simpati. Jadi, coba next kita lihat. Di sini empati itu kita bisa merasakan seperti apa yang orang lain rasakan. Dibandingkan dengan simpati yang cuma tahu aja. Jadi bedanya tahu sama betul-betul merasakan. Cuma oh iya kita tahu gitu dia sedih. Atau kita juga turut sedih gitu. Jadi simpati perasaan peduli seseorang. Kalau simpati itu dia peduli pada orang, tapi kalau empati ada kemampuan untuk mengenali dan berbagi emosi. Kita lihat lagi next. Nah, kalau kita lihat simpati dulu. Simpati itu biasanya banyak menilai dan menghakimi gitu, bilang misalnya ada orang mengalami apa terus kita malah bilang oh seharusnya gini dan pokoknya menghakimi, menilai dan sebagainya. Tapi kalau empati tidak menghakimi. Next. Kalau simpati, nggak ditanya, nggak diminta, udah ngasih-ngasih nasihat. Padahal memang banyak orang itu ingin didengarkan. Empati itu menjadi pendengar yang baik. Next. Simpati itu biasa mengerti dari cara kita sendiri, dari perspektif kita sendiri. Tapi kalau empati berusaha menempatkan diri pada posisi orang tersebut. Jadi berusaha mengerti orang dari posisi orang itu tersebut. Karena tiap orang kan ada di posisi yang berbeda-beda. Kayak gitu. Makanya tidak menghakimi. Kalau kita melihat dari sisi kita sendiri, kita akan cenderung menghakimi gitu. Misalnya bilang, oh kalau aku jadi kamu, gini-gini. Padahal kita belum betul-betul memposisikan diri sebagai orang tersebut. Next. Kalau simpati kayak bang, aduh kasihan deh, kamu kasihan banget deh gitu ya, kasihan deh lu. Tapi kalau empati, kita bisa bilang, oh ya, aku bisa memahami perasaanmu, pasti berat ya, nggak mudah ya, nggak gampang ya, kayak gitu. Next. Kalau simpati, cuma melihat yang kelihatan aja atau cuma yang superficial aja, padahal apa yang kelihatan sekilas belum tentu itu yang sebenarnya. Sedangkan kalau empati lebih sensitif untuk melihat ada bahkan hal-hal nonverbal yang nggak dikatakan tapi ada terlihat dari raut wajah atau apa clue-clue lainnya atau dari berbagai sudut pandang. Next. Kalau simpati itu biasanya menekan perasaan sendiri orang lain. Ya udahlah sedih tapi udahlah nggak usah terlalu kayak gitu. Maksudnya kayak ditekan, perasaan, emosi ditekan. Sedangkan kalau empati itu mau mengetahui dan mengakui apa yang dirasakan, baik oleh orang lain maupun diri kita sendiri. Itu nggak denial gitu, nggak disangkali. Next. Nah, kalau empati, di sini kita lihat gambarnya, misalnya ada nih dia. Jadi kalau empati ada tindakan nyata, bedanya ada tindakan nyata. Kita lihat kalau simpati misalnya ini kan tangan bonekanya putus, bilang aduh kasihan, kayak aduh too bad ini tangannya lepas gitu. Cuma oh iya kasihan gitu. Tapi kalau empati ada tindakan nyata, tangannya lepas terus dia apa? Dia langsung in action gitu. Oh ya udah ayo dijahit kayak gitu. Jadi ketika kita berempati,
apa yang bisa dilakukan. Bahkan hal sederhana kayak tadi 5 roti dan 2 ikan, apa yang bisa dilakukan gitu. Bukan cuma bilang, oh iya, mereka perlu makan, kasihan, mereka perlu makan, suruh mereka pergi beli makan. Tapi apa yang kita punya yang bisa kita bagikan. Walaupun terbatas, di tengah keterbatasan gitu. Tuhan pasti akan berkati untuk jadi berkat. Next. Nah, ketika untuk altruisme. Tadi kan altruisme untuk kebaikan, hendaklah kita memikirkan kebaikan orang lain lebih gitu. Jadi nggak egois. Jadi kita lihat masih di ayat yang sama kayak tadi di Filipi 2 sebelumnya. Di situ di firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu, itu ada panjang ayatnya, dalam hidupmu bersama bla bla, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak egois gitu. Hendaklah kamu tidak egois, tidak cari kepentinganmu sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia, pengen dipuji gitu. Jangan narsis gitu ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama atau lebih penting dari dirinya sendiri. Anggaplah orang lain lebih utama, lebih penting, lebih didahulukan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, jangan egois, tapi perhatikanlah kepentingan orang lain juga. Gitu. Tuhan mau kita nggak egois, Tuhan mau kita berbelas kasihan dan mementingkan kepentingan orang lain juga, dan in action, bukan cuma ngomong doang kasihan ya kamu gitu. Nah, oh ya aku peduli, tapi nggak ada aksi nyata. Next. Ini tadi yang ayatnya belas kasihan, slide-nya melorot ke bawah. Jadi ada beberapa ayat tentang belas kasihan, kita mau lihat teladan yang Tuhan kasih buat kita di Matius 9 ayat 36. Nah, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apakah kita punya hati yang sama ketika kita melihat orang-orang? Apakah kita ada tergerak oleh belas kasihan, Bang? Entah itu pasien, keluarga pasien, kalau kita lihat kayak ya mereka kesakitan, mereka lelah, nungguin, kan keluarga pasien juga lelah gitu, nungguin nemenin orang yang sakit, atau juga sesama tenaga kesehatan lelah, apalagi di tengah pandemi, atau orang-orang yang terdampak oleh pandemi. Apakah kita punya belas kasihan seperti Tuhan? Kalau kita belum punya, biarlah kita doa minta Tuhan anugerahkan kita supaya kita bisa punya belas kasihan yang sama seperti Tuhan. Next. Di 2 Korintus 1 ayat 3-4. Di situ dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi di sini kita lihat gitu, Bapa kita yang penuh belas kasihan, itu menghiburkan kita karena semua sumber penghiburan adalah dari Allah. Dan bukannya kita nggak punya penderitaan gitu, kita juga saat ini lagi menderita. Entah menderita dengan tugas-tugas, atau tadi kan dia bolak-balik bilang, ya berat, pergumulan yang berat gitu. Jadi kita aminkan gitu. Kita punya masing-masing punya pergumulan, tapi di firman Tuhan katakan, Allah sumber segala penghiburan telah menghibur kita. Kalau yang merasa belum dihibur, biarlah minta sama Tuhan gitu. Tuhan pasti akan hiburkan. Jadi dalam segala penderitaan, minta penghiburan, dan sebenarnya penghiburan itu bukan balik lagi, bukan buat egois, bukan berhenti sampai kita tok. Tapi Tuhan mau ketika Tuhan sudah menghibur kita, tujuannya adalah Tuhan menyanggupkan kita untuk menghibur orang lain juga. Kayak gitu, menghibur orang lain dengan tindakan yang nyata. Next. Di Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan betul-betul mau kita mengenakan belas kasihan dan semua yang lain yang seperti Tuhan gitu, murah hati, rendah hati, lemah lembut, sabar. Ya ini cuma beberapa ayat, ada banyak karena keterbatasan waktu gitu. Tapi kita dalam saat teduh kita, biarlah kita terus bertumbuh gitu. Lihat bagaimana kasih belas kasihan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, dan yang lebih penting lagi kita taat. Next. Kita mengambil waktu merenungkan. Lagi-lagi ada gambar peta gitu. Aku tetap mau sempatkan untuk bersama adik-adik kita merenungkan bahwa Allah itu mengasihi semua. Allah mengasihi semua. Allah bukan Allah mengasihi semua tanpa terkecuali. Allah mengasihi
semua kalangan, Allah mengasihi semua bangsa, semua suku-suku bangsa, orang yang sudah mengenal Tuhan maupun belum, termasuk orang yang sepertinya menentang Tuhan. Allah juga mengasihi mereka, karena tadi ingat ayat yang di awal, Allah mengasihi bahkan ketika mereka masih menjadi seteru-seteru Allah, masih melawan Allah, Allah mengasihi. Biarlah kita juga punya kasih seperti kasih Allah. Ketika Allah mengasihi seluruh dunia ini, biarlah kita juga mengasihi seluruh dunia ini. Kalau Allah mengasihi seluruh dunia ini dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya seluruh dunia ini boleh selamat, biarlah kita mengasihi seluruh dunia ini dengan mendoakan seluruh dunia ini agar boleh mendengar tentang kasih Allah ini, pengorbanan anaknya, dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tengah keterbatasan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk membagikan kasih Allah kepada dunia? Mungkin mulai dari berdoa. Doa itu yang bisa paling dilakukan dalam keterbatasan. Kalaupun ada orang yang sakit, nggak bisa gerak, nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong, dia masih bisa doa gitu. Jadi pasti kita bisa doa, dan selain doa apalagi yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih Allah bagi semua bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, khususnya suku-suku bangsa yang belum pernah dengar tentang kasih Allah, yang belum pernah dengar tentang kasih Allah bagi dunia ini dengan mengaruniakan anak yang tunggal, yang belum pernah dengar kabar baik. Biarlah kita doakan supaya suku-suku bangsa itu boleh dengar, dapat akses untuk mendengar kabar baik, dan mereka boleh percaya, dan mereka boleh memuliakan Allah juga. Next. Jadi, ya, a caring health worker sebagai tenaga medis, orang-orang kesehatan yang care, biarlah kita bisa care adalah karena kasih. Jadi bukan care karena tuntutan, care karena akreditasi, care karena supaya dapat nilai baik, gitu. Tapi kita care adalah betul-betul karena kasih. Dan kita bisa mengasihi adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga standar kasih kita adalah standar kasih Allah. Kita mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Standar Allah itu yang sangat-sangat super tinggi, yaitu mengasihi, yaitu inisiatif. Lebih dahulu mengasihi. Jadi kita bukan mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Bahkan orang itu tidak mengasihi kita. Bahkan orang itu musuhi kita. Allah mau, standar Allah adalah kita duluan mengasihi mereka. Nggak bisa bilang nggak bisa, karena Allah bilang kita bisa mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Allah sudah mengasihi kita, kita seharusnya selayaknya bisa juga mengasihi orang lain adalah karena kasih Allah. Allah mau kita mengasihi semua orang, bahkan orang yang sulit untuk dikasihi, orang yang nggak lovely, dan Allah mau kita mengasihi semua orang, bahkan orang yang nggak kita kenal gitu, suku-suku bangsa di luar sana yang belum mengenal Allah, Allah juga mau kita mengasihi mereka dengan kasih yang berempati, yang nyata gitu, ada tindakan yang nyata. Next. Ya, ada quotes dari Mother Teresa. Kita bisa baca sama-sama ya. 1, 2, 3. It is not how much you do, but how much love you put into the doing that matters. Bukan seberapa banyak yang kita lakukan atau seberapa hebat, seberapa kompeten kita. Kayak misalnya kita jadi tenaga kesehatan di bidang kita masing-masing, bukan seberapa jago, seberapa kompeten kita melakukan itu, tapi seberapa besar kasih yang ada saat kita melakukan itu. Gitu. Ya, itu yang lebih dibutuhkan oleh orang-orang, kasih. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu oleh kasih. Gitu. Ya, aku udah selesai sih. Walaupun dikasih waktu lebih panjang, mungkin kita bisa lebih spend time untuk mungkin tanya jawab atau sharing. Tadi katanya ada yang mau sharing, katanya menahan diri untuk sharing, boleh sih.
Oke, next slide. Mari kita berdoa sebelum kita lanjut ke tanya jawab ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan bersama-sama tentang kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi tenaga kesehatan yang care sebagaimana Tuhan care. Kami rindu mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Kalau saat ini Tuhan, kami masih menemukan diri kami sulit mengasihi, padahal tidak seharusnya demikian. Kami tidak tahu Tuhan. Biarlah kami mohon anugerah Tuhan, Tuhan yang mampukan kami. Kami mau mengaminkan firman Tuhan yang mengatakan, kami mampu mengasihi adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk lebih lagi mengerti kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, betapa dalam, lebar, tinggi kasih Tuhan itu, walau tak terselami, kami mau tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah hari demi hari kami boleh lebih dan lebih lagi mengerti, lebih dan lebih lagi kagum terhadap kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri, menyadari bahwa diri kami sebenarnya tidak layak untuk Engkau kasih, tapi Tuhan yang begitu kasih sudah mengasihi kami, sehingga hidup kami tidak lagi egois ya Tuhan, kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh hidup untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan izinkan tempatkan di sekitar kami. Kami tahu tidak ada kebetulan ketika Tuhan izinkan kami ketemu, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan orang-orang di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang sulit kami kasihi adalah tidak ada yang kebetulan. Tuhan ingin agar kami membagikan kasih Tuhan dengan tindakan yang nyata pada orang-orang di sekitar kami itu. Kami sungguh menyerahkan dan memohonkan Tuhan yang mampukan kami juga dalam studi dan tugas-tugas. Tuhan yang tolong kami untuk boleh menjadi tenaga medis yang kompeten, lulus dengan baik, dan terlebih lagi untuk bertumbuh dalam kasih. Dalam segala pergumulan kami mau serahkan, seperti tadi firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri akan menghiburkan kami, dan ketika Tuhan, dan dengan penghiburan dari Tuhan itu, Tuhan mampukan kami untuk membawa penghiburan kepada orang-orang lain yang Tuhan izinkan kami ketemu, karena terutama khususnya di dunia medis ini akan banyak orang yang kami ketemu yang butuh untuk dihiburkan. Biar kami boleh menghibur mereka dengan penghiburan yang kami dapat daripada Tuhan. Bukan penghiburan dari dunia ini, tapi sesuatu yang lebih, sesuatu yang kekal, sesuatu yang powerful, yang daripada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, menyerahkan setiap kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Amin. Luar biasa. Luar biasa banyak